Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan salawat untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam Quran Surah An-Naml ayat 17-19. Adapun bunyi dari Quran Surah An-Naml ayat 17-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Untuk Sulaiman dikumpulkanlah bala tentara dari kalangan jin, manusia, dan burung. Lalu mereka diatur dengan tertib. Hingga ketika sampai di lembah semut, Ratu Semut berkata, "Wahai para semut, masuklah ke dalam sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadarinya. Dia Sulaiman tersenyum seraya tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham dan kemampuan untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk tetap mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Aku memohon pula, masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun asbabun nuzul dari Quran Surah An-Naml ayat 17-19 ini, yaitu ayat ini tidak memiliki asbabun nuzul secara khusus, melainkan merupakan bagian dari kisah Nabi Sulaiman yang Allah turunkan sebagai pelajaran tentang kepemimpinan, kedisiplinan, kepedulian, kerendahan hati, dan rasa syukur. Jadi kisah ini menceritakan mengenai pada suatu hari Nabi Sulaiman itu keluar bersama pasukannya yang sangat besar. Allah telah menganugerahkan kepada beliau kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun pada zaman itu. Pasukannya yang terdiri dari manusia, jin, dan berbagai jenis burung yang semuanya itu berjalan dengan tertib di bawah kepemimpinannya. Allah juga memberikan keistimewaan kepada Nabi Sulaiman, yaitu berupa kemampuan untuk memahami bahasa hewan. Ketika rombongan besar ini sedang melakukan perjalanan, mereka sampai di sebuah lembah yang dihuni oleh banyak semut.
melihat pasukan Nabi Sulaiman begitu besar, seekor semut yang menjadi pemimpin kaumnya merasa khawatir jika para semut akan terinjak tanpa sengaja. Maka semut itu segera berkata, "Wahai para semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya." Allah memperdengarkan perkataan semut tersebut kepada Nabi Sulaiman. Ketika mendengar ucapan itu, beliau tidak marah dan tidak pula menyombongkan diri karena mampu memahami bahasa hewan. Malah sebaliknya, beliau tersenyum karena kagum terhadap kecerdasan dan kepedulian semut yang berusaha melindungi kaumnya. Kemudian Nabi Sulaiman menyadari bahwa kemampuan memahami bahasa hewan dan pasukan yang kuat, semuanya itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Nabi Sulaiman pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam Quran Surah An-Naml ayat 17 sampai 19 ini. Quran Surah An-Naml ayat 17 sampai 19 tidak hanya menceritakan kisah Nabi Sulaiman dan semut, tetapi juga mengandung berbagai nilai pendidikan yang sangat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nilai-nilai tersebut meliputi pendidikan kepemimpinan, kedisiplinan, kepedulian sosial, syukur, rendah hati, dan adab dalam menggunakan jalan. Yang pertama, pendidikan kepemimpinan dan kedisiplinan. Allah menggambarkan pasukan Nabi Sulaiman yang terdiri dari manusia, jin, dan burung berjalan secara teratur dan tertib. Dan beliau mampu mengatur pasukannya sehingga tidak terjadi yang namanya kekacauan. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kelompok itu tidak hanya bergantung pada jumlah anggotanya, akan tetapi pada kedisiplinan dan kepemimpinan yang baik. Dalam dunia pendidikan, peserta didik itu perlu dibiasakan dengan yang namanya, yang pertama, disiplin waktu. Yang kedua, taat dengan aturan. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap tugas. Dan yang keempat, mampu bekerja sama dalam organisasi. Yang kedua, pendidikan kepedulian sosial. Semut yang melihat bahaya, ia segera memperingatkan anggota kelompoknya agar masuk ke dalam sarang-sarangnya. Hal ini menunjukkan bahwa semut ini mengajarkan kita pentingnya kepedulian terhadap keselamatan dan kesejahteraan orang lain. Dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, akan tetapi juga memikirkan seluruh anggotanya. Dalam dunia pendidikan, peserta didik ini harus kita didik untuk bisa membantu teman yang kesulitan, menjaga keselamatan bersama, mengembangkan sikap empati, solidaritas, dan kepedulian terhadap sesama. Yang ketiga, pendidikan adab di jalan. Jadi, kisah ini juga mengandung pendidikan tentang adab menggunakan jalan. Semut yang khawatir terhadap kaumnya akan terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman. Hal ini menunjukkan bahwa jalan itu adalah fasilitas bersama yang harus digunakan untuk bertanggung jawab dan tidak boleh menimbulkan mudarat bagi orang lain. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jauhilah duduk-duduk di jalan. Para sahabat berkata, kami tidak dapat meninggalkannya karena disitulah tempat kami berbincang. Rasulullah bersabda, jika kalian tetap ingin duduk di jalan, maka berikanlah hak jalan. Mereka bertanya, apakah hak jalan itu? Beliau menjawab, menundukkan pandangan, tidak mengganggu orang lain, menjawab salam, serta menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sini dapat kita pahami bahwasanya Islam itu mengajarkan pentingnya menjaga keselamatan dan menjauhi hal-hal yang membahayakan diri kita sendiri dan orang lain. Yang keempat, pendidikan rendah hati atau tawadhu. Ketika mendengar perkataan semut, Nabi Sulaiman dia tidak membanggakan kemampuannya memahami bahasa hewan dan tidak merasa paling hebat meskipun memiliki kerajaan yang luar biasa. Jadi, semakin tinggi ilmu dan kedudukan seseorang, semakin besar pula tuntutan untuk bersikap rendah hati.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang bersikap tawaduk karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, pendidikan syukur. Setelah mendengar perkataan semut, Nabi Sulaiman langsung berdoa dan bersyukur kepada Allah karena beliau menyadari bahwa ilmu, kekuasaan, dan kemampuan yang dimilikinya itu bukan hasil dari usahanya semata, melainkan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat mengambil pembelajaran dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.